Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo teman-teman, kenalin kami dari kelompok 2 dari kelas 12 akuntansi yang beranggotakan saya Adelina Damayanti, Saya Yulia Ananda. saya Maria, Saya Muhammad Irwan Syaldi Fitri. saya Marian Tunisdawati, saya Siti Ramadhanyanti, saya Ria Arianti, saya Asnana, saya Duspa Deva, Dan saya Syaidatul Zahra. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi. Jadi buat teman-teman yang masih belum ngerti apa sih materi yang akan kami bahas, simak dan dengarkan penjelasan dari kami. Ya, seperti dikatakan tadi, kali ini kita akan membahas penyajian dan pengungkapan piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi. Latar belakang materi kami ialah piutang merupakan aset penting perusahaan yang harus disajikan secara wajar agar laporan keuangan transparan dan andal. Dalam prakteknya, piutang sering terkait dengan perikatan, kontrak atau jaminan, dan ganti rugi dari pihak ketiga apabila debitur gagal bayar. Karena itu, penyajian dan pengungkapan piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi dipilih sebagai tema untuk memahami bagaimana akuntansi tidak mencatat angka tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum resiko dan perlindungan bagi pengguna laporan keuangan. A. Akuntansi piutang tuntutan bendaharaan atau tuntutan ganti rugi. 1. Akuntansi tuntutan bendaharaan contoh studi kasus 2. Berdasarkan pemeriksaan kas atas bendaharawan pengeluaran Satuan Kerja Kabupaten Kendal di Kementerian Semarang oleh atasan langsung pada tanggal 21 April 2018. Ditemukan adanya selisih kas dengan catatan di buku kas umum sebesar 45 juta rupiah. Laporan hasil pemeriksaan oleh selanjutnya disampaikan kepada pejabat penyelesaian kerugian negara atau daerah untuk mendapatkan persetujuan dan diterbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian SKP2K. Bendahara mendatangi surat keterangan tanggung jawab mutlak SKTJM, dan oleh karena itu yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada pemerintah. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksaan Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara atau daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Berdasarkan data tersebut, jurnal yang harus dicatat adalah sebagai berikut. Jawaban untuk studi kasus 2 pada tanggal 21 April 2018. Aset lainnya pada sisi debit dengan nominal 45 juta dan kas pada bendahara pengeluaran di sisi kredit dengan nominal 45 juta. Periode berikutnya masih di tanggal yang sama, piutang tuntunan perbendaharaan pada sisi debit dengan nominal 45 juta, aset lainnya pada sisi kredit nominal 45 juta. Berikutnya masih pada tanggal yang sama, kas pada bendahara pengeluaran di sisi debit dengan nominal 45 juta dan piutang tuntunan perbendaharaan pada sisi kredit dengan nominal 45 juta. 2. Akuntansi tuntutan ganti rugi contoh studi kasus 3. Pada tanggal 12 Juli 2018, karyawan Satuan Kerja Kabupaten Bersemi pada Kementerian Perhubungan menghilangkan kendaraan dinas dengan nilai buku 72 juta pada tanggal 13 Juli 2018. Karyawan yang menghilangkan kendaraan dinas tersebut bersedia menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM dan bersedia mengangsur kerugian negara selama 2 tahun, masing-masing 3 juta setiap bulan. Pada tanggal 2 Agustus 2018, karyawan mengangsur mengganti keuangan negara sebesar 3 juta rupiah per bulan selama 2 tahun. Pada tanggal 5 Agustus 2018, karyawan tersebut membayar angsuran pertama. Berdasarkan data tersebut, jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut.
Untuk jawaban studi kasus 3 pada transaksi pertama tanggal 12 Juli 2018 dengan keterangan aset lainnya yang berada di sisi debit dengan nilai 72 juta dan aset tetap peralatan dan mesin yang berada di sisi kredit dengan nilai 72 juta. Untuk transaksi yang kedua tanggal 13 Juli 2018 dengan keterangan piutang tuntutan ganti rugi yang berada di sisi debit dengan nilai 72 juta dan aset lainnya yang berada di sisi kredit dengan nilai 72 juta. Dilanjutkan refleksi bagian lancar tuntutan ganti rugi dengan transaksi pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan keterangan bagian lancar tuntutan ganti rugi di posisi debit, piutang tuntutan ganti rugi di posisi kredit dengan nominal 72 juta. Kemudian karyawan mengangsur mengganti kerugian negara sebesar 3 juta per bulan selama 2 tahun. Dengan transaksi pada tanggal 5 Agustus 2018, keterangan kas di bendahara daerah di posisi debit, bagian lancar tuntutan ganti rugi di posisi kredit dengan nominal 3 juta. B. Penyajian neraca. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi titik. Penyesuaian nilai piutang dilakukan dengan penentuan nilai pengisian piutang tak tertagih, yaitu taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak bisa diterima pembayarannya di masa yang akan datang. Besar taksiran nilai piutang yang tak tertagih sangat dipengaruhi oleh kualitas piutang tersebut. Semakin rendah kualitas piutang, semakin besar persentase penyisihan piutangnya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu penyajian atau provisi adalah kewajiban yang diakui ketika perusahaan memiliki kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu. Kemungkinan besar akan terjadi pengeluaran sumber daya dan jumlah dapat diestimasi secara andal. Hutang berdasarkan perikatan biasanya muncul dari kontrak seperti pembelian atau sewa, sedangkan ganti rugi timbul karena one prestasi atau perjanjian tertentu. Jika kewajiban bersifat kontingensi dan belum pasti, tidak dicatat tetapi cukup diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Pengungkapan harus menjelaskan sifat kewajiban, estimasi jumlah, dan ketidakpastian yang ada. Prinsip utamanya adalah keandalan, kehati-hatian, dan transparansi agar laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah teman-teman, jadi itu tadi adalah penjelasan singkat tentang piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi. Jadi di